Selamat datang di seri tutorial Online Data Sistem Koperasi atau ODS. Mari bangun ekosistem ekonomi rakyat yang transparan dan akuntabel. ODS adalah infrastruktur pusat untuk mengintegrasikan dan memvalidasi data koperasi di seluruh Indonesia. Dengan ODS, koperasi Anda beralih dari pendataan manual menuju transparansi digital. Dengan mengikuti tutorial ini, Anda akan memahami penggunaan ODS sehingga mampu melakukan input dan pembaruan data secara mandiri. Dengan memahami ODS secara mandiri, tentu akan memudahkan Anda dalam proses pelaporan dan pengelolaan data koperasi. Sebelum melangkah, siapkan dokumen legalitas digital seperti SK Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan izin usaha. Pastikan email yang digunakan adalah email resmi lembaga demi keamanan akses ODS. Langkah pertama, cara mendaftar akun. Akses laman resmi ODS melalui ods.gov.go.id dan pilih menu Daftar. Pilih jenis akun sebagai koperasi. Masukkan nomor induk koperasi dan email koperasi. Pastikan sekali lagi Anda tidak salah ketik alamat email koperasi. Klik Cek Koperasi. Lengkapi data mulai dari upload SK pendirian koperasi. Buat username yang terdiri dari huruf kecil. Buat password menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, simbol, dan angka. Kemudian klik Daftar sekarang. Pastikan kotak email koperasi tidak penuh dan email verifikasi dapat diterima. Langkah kedua, verifikasi email. Buka kotak masuk email koperasi Anda. Buka email verifikasi ODS yang telah masuk. Klik link verifikasi yang dikirimkan sistem untuk mengaktifkan akun. Setelah verifikasi akun Anda melalui email, mohon menunggu akun Anda divalidasi oleh dinas terkait. Selamat, Anda baru saja mengaktifkan akun ODS koperasi Anda. Perlu diingat, tanpa verifikasi, Anda tidak dapat melakukan pengisian data di tahap selanjutnya. Langkah ketiga, login akun. Gunakan email dan kata sandi yang telah terverifikasi untuk masuk ke sistem. Masukkan username dan password, klik login. Jika Anda baru melakukan pendaftaran, harap konfirmasi jenis koperasi Anda terlebih dahulu dengan memilih tombol iya jika koperasi Anda termasuk KSP atau KSPPS atau USP atau USPPS. Atau memilih tombol tidak jika bukan termasuk KSP atau KSPPS atau USP atau USPPS. Pada pilihan iya, Anda perlu memilih jenis usaha simpan pinjam dan juga mengisi nomor izin usaha simpan pinjam. Pada pilihan tidak, Anda harus memilih jenis usaha tidak memiliki usaha simpan pinjam, hanya usaha sektor real. Kemudian, klik selanjutnya. Akan muncul kolom konfirmasi. Lalu ketik iya pada kolom yang tertera. Kemudian, klik selanjutnya. Anda akan disambut oleh profil koperasi. Di sini, Anda dapat melihat ringkasan status koperasi, data koperasi, statistik riwayat pelaporan, hingga notifikasi penting dari kementerian. Kenali dan pahami menu navigasi di sisi kiri untuk mempermudah pengisian data pada tahap selanjutnya. Klik bagian kiri atas, tombol 3 garis di sebelah ikon Kemenko, kemudian pilih Dashboard. Akan muncul 5 kotak indikator yang terdiri dari identitas, pengurus, indikator kelembagaan, rapat anggota tahunan, laporan keuangan.
Silahkan lakukan pengisian data pada masing-masing indikator tersebut dengan cara klik pada bagian bulat putih di pojok kanan atas yang ada di masing-masing indikator. Diikuti klik tombol selanjutnya. Selamat, Anda sudah dapat melakukan pengisian data koperasi. Langkah keempat, pengisian data identitas koperasi. Masuk ke halaman dashboard, lalu klik indikator identitas. Lengkapi seluruh kolom. Kolom yang bertanda bintang merah artinya wajib diisi dan tidak boleh kosong. Setelah data lengkap, klik selanjutnya untuk mengunggah dokumen pendukung dalam format PDF sesuai permintaan sistem. Lalu klik selesai. Langkah kelima, pengisian indikator pengurus koperasi. Masuk ke halaman dashboard, lalu klik pengurus. Klik pada nama pengurus yang terdaftar. Klik kolom status, pilih, ubah, lalu lengkapi data yang diminta, seperti upload KTP, tempat, tanggal lahir, nomor telepon, dan pendidikan. Apabila ada perubahan kepengurusan koperasi, pengurus wajib melakukan perubahan anggaran dasar koperasi. Lalu, setelah dilengkapi, klik selanjutnya yang menampilkan lampiran pendukung dan request jika terdapat penambahan atau perubahan pada pengurus. Lampiran pendukung dapat melampirkan akta pendirian koperasi Anda. Langkah keenam, pengisian indikator kelembagaan koperasi. Masuk ke halaman dashboard, lalu klik indikator kelembagaan. Klik selanjutnya, lalu pilih Request, klik Tambah. Isi tahun yang akan dilaporkan, jumlah anggota pria, jumlah anggota wanita, karyawan pria, karyawan wanita, manajer pria, manajer wanita jika ada. Lalu, klik Submit. Lampirkan lampiran pendukung laporan RAT sesuai dengan tahun buku yang dilaporkan atau daftar nama anggota koperasi. Setelah itu, klik Selesai. Langkah ketujuh, pengisian indikator rapat anggota tahunan koperasi. Masuk ke halaman dashboard, lalu klik indikator rapat anggota tahunan. Klik selanjutnya, lalu pilih Request. Klik Tambah. Isi detail pelaksanaan. Isi nomor akta, tanggal akta, dan nama notaris jika koperasi melaporkan hasil RAT ke notaris. Isi tanggal RAT tahun buku yang dilaporkan. Isi alamat dilakukannya RAT dan jumlah peserta rapat sesuai quorum. Klik Submit dan selanjutnya. Lampirkan lampiran pendukung, buku laporan RAT sesuai dengan tahun buku yang dilaporkan. Mencakup berita acara dan notulen sebagai bukti kepatuhan konstitusional koperasi Anda. Unggah pindaian dokumen asli dalam format PDF dengan ukuran file yang sesuai ketentuan. Data legalitas yang valid adalah syarat mutlak agar koperasi Anda mendapatkan status aktif secara administratif di sistem nasional. Lalu klik Selesai. Langkah ke-8, pengisian indikator laporan keuangan koperasi. Masuk ke halaman dashboard, lalu klik indikator laporan keuangan.
Klik selanjutnya. Pilih jenis pelaporan, lapor. Pilih jenis koperasi yang akan dilaporkan. Pilih jenis laporan, tahunan 12 bulan. Pilih tahun laporan sesuai dengan tahun buku yang akan dilaporkan. Pilih jenis SAK. SAKEP untuk laporan keuangan koperasi yang tidak dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. SAK Indonesia untuk laporan keuangan koperasi yang dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Pilih audit laporan keuangan sesuai dengan kondisi laporan keuangan koperasi. Jika diaudit, klik Ya. Jika tidak diaudit, klik Tidak. Isi indikator usaha koperasi sesuai dengan tahun buku yang akan dilaporkan. Lampirkan laporan posisi keuangan, laporan perhitungan SHU, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Upload laporan RAT sesuai dengan tahun buku yang dilaporkan. Upload surat pernyataan pertanggungjawaban sesuai dengan template yang tercantum dalam tampilan pojok kanan atas. Klik selanjutnya. Selesai. Setelah semua data tersubmit, pantau menu tiket history untuk melihat status validasi dari dinas terkait. Sebelum mengajukan sertifikat NIK, pastikan seluruh dokumen Anda telah tervalidasi oleh dinas atau suku dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, koperasi dapat mengusulkan pembuatan sertifikat nomor induk koperasi. Pada menu cek kelengkapan data, apabila terdapat indikator yang harus dilengkapi dengan tanda X berwarna merah, maka terlebih dahulu koperasi harus melengkapinya sampai semua indikator berwarna hijau. Berikut ini adalah contoh dari kelengkapan data yang telah memenuhi kelengkapan dengan semua indikator hijau. Kemudian klik selanjutnya. Pada kolom usulan cetak sertifikasi, diisi dengan "Saya ingin cetak sertifikat NIK". Kemudian klik Submit. Data akan terkirim untuk diverifikasi oleh Sudin atau dinas sesuai kewenangannya. Proses persetujuan pengajuan akan memakan waktu beberapa hari. Jika sudah disetujui, tombol cetak otomatis akan muncul pada profil koperasi Anda dengan status disetujui cetak. Jika seluruh indikator telah tervalidasi dan status kelembagaan dinyatakan aktif, Anda dapat mengunduh sertifikat nomor induk koperasi atau NIK. Sertifikat ini bukan sekadar secari kertas. Ini adalah bukti administratif bahwa koperasi aktif secara kelembagaan maupun usaha. Selamat bekerja dan salam koperasi.